Halo, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kelas. Kami dari kelompok 1, Universitas Dharma Agung, jurusan Fisika semester 3, yang bernama Petianus Hulu, Toro Zatule Bulele, dan Despin Tafanae. Inilah kami akan membahas mengenai manajemen kelas. Pokok pembahasan terdiri dari pengertian manajemen kelas, fungsi manajemen kelas, tujuan manajemen kelas, ruang lingkup manajemen kelas, dan manfaat manajemen kelas. Kita bertanya-tanya, apa itu pengertian manajemen kelas? Jadi, pengertian manajemen kelas itu ada, yaitu menurut etimologi. Menurut etimologi terbagi dua, yaitu manajemen dan kelas. Kelas adalah ruang tempat sekelompok siswa belajar atau melakukan proses pembelajaran. Sedangkan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, mengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dalam hal pengertian manajemen kelas adalah manajemen kelas adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh guru baik individual maupun dengan atau melalui lainnya atau semaksimal yang sejawat atau siswa sendiri untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Kata perencanaan di sini merujuk pada perencanaan pembelajaran di unsur-unsur penunjungannya. Pelaksanaan bermakna proses pembelajaran dan evaluasi bermakna evaluasi pembelajaran. Evaluasi di sini terdiri dari dua jenis, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Ada juga menurut para ahli pengertian manajemen kelas itu. Menurut Hadari Nawawi, yaitu manajemen kelas adalah kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan untuk seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Itu menurut Hadai Nawawi. Sedangkan menurut para ahli lainnya yang bernama Wijaya dan Rosha, manajemen adalah usaha sadar diri pihak guru untuk menata kehidupan kelas, dimulai dari perencanaan kurikulum, meliputi tujuan pembelajaran, dan juga mengorganisasi proses belajar mengajar yang meliputi absensi atau daftar kehadiran, kepemimpinan, sikap suara, pembinaan hubungan baik, dan pengaturan lingkungan yang meliputi juga ruang belajar atau pengaturan ke tempat duduk atau ventilasi dan cahaya, mengatur penyimpanan barang, dan terakhir adalah untuk memaksimumkan efisiensi, memantau kemajuan siswa dan mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul. Kita akan mempelajari tentang atau membahas tentang fungsi manajemen kelas. Maka kita akan mengetahui nanti apa itu aja fungsi manajemen. Kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Peserta didik harus mampu mengontrol diri dan mengembangkan sikap aktif, khususnya dalam belajar. Kerjasama anggota kelas sangat dibutuhkan untuk mendorong semangat belajar peserta didik. Nah, fungsi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas memilih dan menetapkan tujuan sekolah yang pencapaiannya dilakukan dengan menentukan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengorganisasian. Mengorganisasikan merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksananya. Yang ketiga ada pengarahan.
Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Menurut Salman Rushdie, tujuan manajemen kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membina dan membimbing siswa sesuai dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang kedua ada membantu siswa belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang ketiga ada menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas, sehingga kondisi itu dapat memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, sikap, serta apresiasi yang positif bagi para siswa. Yang terakhir, ada membantu para siswa agar dapat bekerja dengan tertib, sehingga tujuan pengajaran secara efektif dan efisien dalam kelas dapat tercapai. Ruang lingkup manajemen kelas ada 4, yaitu 1. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu cakupan kerja yang digunakan oleh seorang guru sebagai pedoman yang akan dicapai dalam proses belajar mengajar. Itu adalah manajemen kurikulum. Dan berikutnya adalah yang kedua adalah manajemen peserta didik. Sedangkan manajemen peserta didik ini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia, baik dari jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Itu mengenai manajemen peserta didik. Dan berikutnya adalah yang nomor 3, yaitu kegiatan akademik. Kegiatan akademik dikategorikan sebagai kegiatan PBM, Diction, di antara pembuatan persiapan sebelum mengajar, melaksanakan pengajaran yang telah dipersiapkan, dan menilai sejauh mana pelajaran yang sudah disajikan itu berhasil dan dikuasai peserta didik. Dan yang keempat adalah kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi dikategorikan sebagai kegiatan non-diction, sebagai kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan guru, baik kelancaran mengajar seperti kegiatan-kegiatan prosedur dan kegiatan lainnya. Berdasarkan uraian sebelumnya, ruang lingkup dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1 fisik dan non-fisik. Fisik adalah pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik, mencakup pengaturan siswa dalam belajar, ruang belajar, dan perabot kelas. Sedangkan non-fisik adalah kelas yang memfokuskan pada aspek interaksi siswa dengan siswa lainnya, siswa dengan guru dan lingkungan kelas atau sekolah sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. Atau dasar ini aspek psikolog, sosial, dan hubungan interpersonal perlu diperhatikan. Manfaat manajemen kelas yaitu adapun manfaat pengelolaan kelas yang sejalan dengan kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Menampu anak didik untuk berani mengeluarkan pendapat tentang suatu masalah secara bebas. Yang kedua adalah memupuk rasa kepercayaan diri. Yang ketiga adalah memupuk rasa toleransi secara anak didik. Keempat, memberi kesempatan untuk mengembangkan kebebasan intelektual anak didik. Yang kelima adalah memberi kesempatan berpikir kepada anak didik untuk menguji dan mengubah serta memperbaiki pandangan, nilai, dan pertimbangan. Dan selanjutnya adalah manfaat mengenai secara teoritis dan praktis. Manfaat menguasai dengan baik konsep-konsep dalam pengelolaan kelas adalah sebagai berikut.
1. Pemahaman guru ihwal, pengertian, peran, dan tujuan pengelolaan kelas bisa dipakai mahasiswa menjadi pisau analisis dalam proses belajar mengajar. Berbagai pendekatan dalam konsep pengelolaan kelas bisa dipilih mana yang paling tepat dan paling sesuai dengan pandangan situasi kondisi menjadi tercipta suasana kelas yang efektif dan kondusif. Penguasaan dan pemahaman guru ihwal. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas bisa dipakai menjadi pedoman dalam mengatasi banyak sekali kesulitan dan masalah yang dihadapi di kelas. Ilmu pengelolaan kelas bisa dipakai menjadi acuan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan mengembangkan ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu untuk tujuan pembelajaran bisa dicapai secara optimal. Dalam ruangan lingkup memperan pengelolaan kelas di masalah yang sering muncul dalam kelas dan secara ataupun solusi mengatasi. Dalam pengelolaan kelas kita pun belajar ilmu untuk penataan ruang kelas dapat menciptakan suasana ataupun kondisi kelas yang efektif dan kondusif yang dengan bekal menguasai konsep-konsep teori-teori dalam pengelolaan kelas. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari manajemen kelas adalah pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan yang disusun oleh penangguhjawaban kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar bagaimana yang diharapkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, mengembangkan hubungan internasional dan iklim sosio-emosional yang positif serta mempertahankan kelas yang efektif dan kondusif agar tercipta kepuasan dan kesenangan bagi siswa terhadap banyak tujuan dan manfaat dalam pengelolaan kelas yang itu semua ditunjukkan untuk kemudahan dalam melaksanakan program pembelajaran yang efektif. Itulah sekian penjelasan kami mengenai manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Semoga bermanfaat yang menonton video ini, maka kami ucapkan terima kasih. Cukup dulu sampai di sini pembahasan kami dari kelompok 1 tentang pembahasan manajemen kelas. Jikalau ada yang terdapat kata-kata yang kurang jelas, kurang dimengerti dan kurang paham, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam